Shalom sidang jemaat terkasih, selamat pagi dan selamat datang di ibadah Assembly Church. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Mari saya mau mendorong kita tetap semangat, tetap bergaul karib dengan Tuhan, tetap setia mengikut Yesus karena ada berkat, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, kesembuhan, dan kemenangan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terimalah persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu melalui korban syukur, pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan juga membaharui hati dan budi kami agar tidak serupa dengan dunia ini, sehingga kami boleh mengerti kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur
Lagu ini mengatakan Yesus adalah pilihan hidup kita. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran inilah yang memerdekakan kita dan kita benar-benar merdeka. Mari nyatakan bersama dengan saya. Hidupku pilih, membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Tunjukkan mataku, lihat sekelilingku, harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat.
dengan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bagi seluruh perhatian, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Assembly Church. Apa kabarnya Anda semua, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya yakin dan percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara-saudara, besok kita akan mulai kembali bisa beraktivitas, semua sudah dibuka.
Sungguh saya sangat senang ya, excited because sudah 4 bulan ya saudara-saudara, hampir 4 bulan terkurung di rumah. Namun saya ingatkan jangan lupa untuk kita semua tetap menjalankan prokes, yaitu tetap menggunakan masker, kalau ada keluar rumah tetap rajin mencuci tangan, hand sanitizer, dan jangan lupa Anda membawa bukti proof dari vaccinated Anda. Untuk lebih mudahnya Anda bisa mendownloadnya di handphone Anda untuk lebih memudahkan. Dan untuk Anda semua yang belum mendapatkan vaksin, saya menyarankan untuk Anda segera mendaftarkan untuk mendapatkan vaksin tersebut untuk kemudahan Anda juga. Baiklah saudara-saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyaksikan dahulu berita gereja untuk sepekan. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk minggu depan tanggal 17 Oktober 2021 akan dibawakan oleh Saudari Natali Jayadi dengan tema Yesus akan memberikan terang. Bapak Ibu, Assembly Church mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah ikut berpartisipasi dalam menjalankan mission Afghanistan Appeal. Jumlah dana yang telah terkumpul adalah sebesar $1.440 dan gereja pada saat ini telah mengirimkan dana tersebut dan juga telah menambahkan dari kas dana misi gereja sebesar $2.060 sehingga total dana yang telah kita kirimkan melalui ACCI Mission untuk Afghanistan Appeal adalah berjumlah total $3.500. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang telah berpartisipasi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Anda. Renungan Tengah Minggu untuk Rabu tanggal 13 Oktober akan mengangkat tema besar kita di bulan Oktober, yaitu berkat dalam mengikut Yesus. Renungan Tengah Minggu akan disiarkan live melalui akun Facebook Assembly Church Indonesia dan juga channel YouTube Assembly Church Indonesian Service. Pada jam 7 malam seperti biasa, jangan lupa Anda untuk menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari untuk supaya kita bisa belajar firman Tuhan dan juga untuk sebagai bekal makanan rohani kita. Assembly Church juga mengucapkan selamat kepada salah satu saudari kita yang sedang berbahagia, yaitu Ciani Gunawan yang baru saja mendapatkan seorang bayi laki-laki mungil sebagai cucu yang ketiga. Atas kebesaran Tuhan, Jordan Hart Gunawan telah lahir pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021. Selamat kepada Grandma Tiani dan juga kepada kedua orang tua yang berbahagia, yaitu Saudara Jos Gunawan dan Saudari Stephanie Marianne Hananto. Biarlah kiranya sukacita dan berkat Tuhan senantiasa melimpahi keluarga ini dan juga Grandma tercinta Saudari Yani Gunawan. Demikianlah saudara-saudara sekalian berita gereja untuk minggu ini. Jangan lupa untuk Anda like, share, dan subscribe akun Facebook dan juga channel YouTube kami, dan juga untuk mengetahui info-info kegiatan Assembly Church. Terima kasih untuk perhatian Anda sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya percaya semuanya pasti luar biasa, sebab kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Sebelum menyatakan pernyataan iman kita, saya mau mengajak saudara-saudara untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama saudara dan saya. Oleh karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk menyatakan pernyataan iman kita dengan segenap hati. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya, setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala pencobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani, menyembah Allah,
dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan dan kuasa dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Selamat pagi. Baiklah, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Biarlah kita bersama-sama berdoa, biar Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah dengar puji-pujian, kita telah mendengar pengumuman, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Bapa pada pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tahu kami begitu besar berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Begitu luar biasa Engkau menolong dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Engkau, kami percaya kami senantiasa boleh ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh merasakan bahwa dalam kehidupan ini hanya Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Bapa Surgawi, kami tahu kami dipanggil untuk menjadi anak-anak-Mu oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, kami dipanggil untuk mau mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang luar biasa Engkau berikan. Terutama Tuhan, kami tahu kami telah dimerdekakan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan kami tahu kami sudah merdeka, sungguh-sungguh merdeka, karena Engkau sudah mati buat kami. Dan kami boleh terlepas daripada dosa-dosa kami karena anugerah-Mu yang luar biasa. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kecakapan kami, tetapi kami ada karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Engkau mau berkorban buat kami, Engkau mau mati buat kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Kami boleh mendapatkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh kami peroleh. Dengan kemerdekaan ini kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, dan terpujilah Tuhan buat selamanya. Sebab itu kami mau hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita dimanapun kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan ini. Biarlah di dalam bulan-bulan ini Tuhan kami bersyukur karena berkat-berkat yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan buat selamanya. Sebab itu kami mau mengandalkan Engkau dan menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Engkau. Terpujilah Tuhan buat selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Assembly Church Sydney, Australia. Senang bisa bertemu bersama dengan saudara hari ini walaupun kita secara online. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan walaupun mungkin masa pandemik ini belum berakhir, tetapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari GSJ Bethlehem Bogor buat saudara semua, khususnya buat Pastor John Halim bersama dengan Pastor Herni dan seluruh kepemimpinan yang ada di Assemblies Church Sydney, Australia. Saya percaya bahwa kalian juga semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini sekali lagi karena walaupun secara online, tapi Tuhan hadir di mana-mana. Dan walaupun berjauhan, tetapi hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, waktu, maupun ruangan. Dan kita hari ini bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pastor John bersama dengan seluruh kepemimpinan yang mempercayakan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Dan judul yang diberikan pada saya, atau tema yang diberikan pada saya untuk dibahas pada hari ini adalah Yesus akan memerdekakan, atau Tuhan akan memerdekakan. Mari sebelum kita membahas firman ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami memuji dan menyembah Engkau dalam satu persekutuan yang luar biasa walaupun secara online di tempat masing-masing, tapi kami percaya Roh-Mu ada di tempat kami masing-masing dan Engkau sendiri akan berfirman, berbicara, mengajar kami dan
memperbaiki setiap pemikiran kami yang salah, sehingga kami boleh tetap hidup dalam Engkau, dalam kebenaran, dan kami hidup, berkata-kata, berpikir, membuat keputusan apapun juga sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami selaras dengan kehidupan Tuhan, dan hidup kami diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Berkati perenungan firman hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Dan saya akan bacakan ini buat saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, saudara, ada beberapa poin dari ayat ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara sesuai dengan tema yang diberikan, yang akan kita bahas hari ini. Di dalam ayat yang ke-30, saudara. Tadi dikatakan bahwa ada banyak orang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Saudara, kita mengerti bahwa di dalam Alkitab, setiap kali kita membaca Yesus pergi kemana saja, selalu diikuti oleh orang yang berbondong-bondong. Dan ingin bertemu dengan Yesus, ingin melihat Yesus, dan apapun motivasi mereka, saudara. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong ingin bertemu dengan Yesus. Dan banyak di antara mereka yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bayangkan, orang mati dibangkitkan. Orang yang sakit apapun, saudara, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, kerasukan setan dilepaskan. Ada orang-orang yang lumpuh bisa berjalan, saudara. Ada begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Sementara Yesus juga ketemu dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan buat mereka Yesus adalah seorang tokoh yang sangat kontroversial, karena Yesus sering seolah-olah seperti melawan hukum Taurat mereka gitu. Padahal Yesus datang untuk menggenapinya, bukan untuk menghilangkan atau melawan hukum Taurat. Tetapi sangat kontroversial dan sering terjadi seperti perdebatan antara Yesus dengan ahli Taurat. Jadi ini merupakan tontonan yang sangat menarik mungkin buat orang-orang pada zaman itu. Selain itu juga kita tahu bahwa pada zaman itu belum terlalu banyak entertainment juga kan, saudara ya. Jadi mereka melihat bagaimana Yesus berjalan menyembuhkan, bagaimana Yesus mengajar dengan sangat luar biasa dan sangat powerful. Pengajarannya dikatakan pengajaran Yesus adalah pengajaran yang berbeda dengan ahli-ahli Taurat mereka. Sehingga Yesus sangat disukai pada saat itu. Yesus sangat digandrungi pada saat itu. Dan kalau saat itu mungkin Yesus punya account Instagram, mungkin followernya itu bisa jutaan orang kan, saudara. Ya, karena Yesus sangat terkenal, Yesus sangat diminati untuk dilihat oleh orang. Apalagi kalau waktu dia memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu kontroversial luar biasa, saudara. Dan ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus. Namun saudara, hanya karena percaya kepada Yesus bukan berarti otomatis mereka hidup dalam kemerdekaan. Sekali lagi saudara, hanya karena kita percaya kepada Yesus tidak berarti otomatis hidup kita di dalam kemerdekaan. Banyak orang percaya kepada Yesus tapi masih terikat oleh begitu banyak hal dalam dunia ini. Saya ingin kasih ilustrasi kepada saudara atau analogi dari bangsa Israel. Bangsa Israel percaya kepada perbuatan besar Allah, keluar dari tanah Mesir, perbudakan, selama ratusan tahun mereka diperbudak. Tapi begitu mereka keluar dengan begitu banyak mujizat, saudara. 10 tulah yang Allah kirimkan buat bangsa Mesir, yang membuat orang Israel keluar dari sana. Itu mujizat ajaib luar biasa dan tidak pernah mungkin terulang lagi dalam sejarah kehidupan manusia, saudara. Tetapi hanya karena mereka keluar dan dibebaskan dari tanah Mesir, kan bukan berarti mereka langsung masuk tanah perjanjian. Hanya karena mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir, bukan berarti
hati yang diperbudak itu tiba-tiba langsung hilang gitu saudara. Mereka tetap masih berpikir seolah-olah mereka masih budak walaupun mereka sudah merdeka. Kita tahu ceritanya. Bagaimana orang Israel berontak terhadap Tuhan di padang gurun. Bagaimana mereka marah-marah kepada Musa dan selalu ingin kembali ke tanah Mesir. Hanya karena mungkin hal-hal yang sepele saudara. Tetapi disitulah mental budak itu masih ada. Nah saudara, sekali lagi saya ingin katakan kepada kita semua dari pembacaan ini, bahwa banyak orang percaya kepada Yesus. Namun hanya karena seseorang atau banyak orang percaya kepada Yesus, bukan berarti mereka bebas dari perbudakan. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, ada banyak orang percaya generasi hari ini, sekarang ini ada begitu banyak orang percaya pada Yesus, menjadi orang Kristen, di ID mereka, di paspor mereka, paspor nggak ada, atau mungkin di IC kalau di Indonesia, di KTP mereka ada agamanya Kristen. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada kenyataannya mereka masih diperbudak, masih diperhamba, masih terikat oleh kemiskinan. Roh kemiskinan, saya katakan roh kemiskinan saudara. Kenapa? Karena bukan berarti mereka nggak punya uang. Punya roh kemiskinan itu bukan berarti mereka nggak punya aset. Bukan berarti mereka nggak punya kekayaan. Mereka mungkin punya kekayaan. Tapi nggak pernah puas dengan apa yang mereka punya saudara. Itulah perhambaan dari roh kemiskinan. Sekali lagi mentalitas miskin, selalu rasa kurang gitu, selalu rasa nggak cukup kayaknya. Padahal udah punya istri satu, mau punya lebih dari satu. Biasanya ada banyak orang yang udah punya segala sesuatu sepertinya, tapi masih ada yang kurang dan ingin ambil lagi milik orang lain dan lain sebagainya. Karena selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup saudara. Bagaimana dengan kebodohan? Ada roh kebodohan juga, spirit kebodohan saudara. Yang mengikat manusia walaupun percaya pada Yesus. Walaupun duduk di bangku gereja saudara. Setiap minggu aktif datang ke dalam rumah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tetapi punya roh kebodohan. Bukan hanya karena mereka nggak sekolah. Bukan karena mereka nggak punya titel. Bukan karena mereka nggak punya pendidikan akademik yang bagus. Tapi bodoh di sini karena mereka bebal. Sudah diajar tapi nggak mau belajar gitu. Sudah ditegur kalau salah tapi tetap melakukan kesalahan yang sama. Kebodohan saudara. Atau orang-orang yang gak mau dengar nasihat. Padahal sudah dinasehati bahwa jalan kamu itu salah. Tapi gak mau dinasehati. Menganggap bahwa dia yang paling benar. Dia yang paling tahu. Dia yang paling hebat. Dia yang paling wah. Dia yang paling segala-galanya. Jadi gak ada yang bisa menyaingi dia. Seolah-olah dia paling pandai. Padahal Yesus pernah katakan saudara. Bahwa yang paling pandai dalam dunia ini justru di hadapan Allah itu adalah kebodohan. Ya, semua yang pandai dalam dunia ini adalah kebodohan. Kenapa saudara? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang sombong justru akan direndahkan. Nah kalau saudara ingat ada cerita di dalam Alkitab seorang kaya datang kepada Yesus malam-malam. Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu apa jawaban Yesus? Karena dia orang kaya, pergi jual hartamu. Wah dia sedih saudara. Walaupun awalnya Yesus katakan lakukan perintah Tuhan. Dia sudah lakukan. Tapi waktu pergi jual hartamu. Saudara karena ada roh kemiskinan di dalamnya. Sehingga kalau saya jual semua saya akan kurang. Saya nggak bisa apa-apa. Jadi ketergantungan betul-betul kepada harta kekayaan. Dan yang paling menyolok pada saat itu adalah karena dia sebetulnya nggak mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cuman mau memperoleh keselamatannya aja. Tapi nggak mau ikut Tuhannya. Karena dia tetap mau berpegang pengharapannya kepada hartanya saudara. Kekayaannya. Dan itu yang merupakan kebodohan kalau menurut Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa orang-orang kaya justru mereka yang susah untuk masuk dalam kerajaan sorga. Susah untuk diselamatkan. Susah untuk dimerdekakan. Susah untuk dilepaskan. Kenapa? Karena terlalu terikat dengan apa yang ada dalam dunia ini. Dan selalu menggunakan akal pikirannya. Dan kalau itu mustahil, padahal Tuhan melakukan banyak hal yang mustahil. Tapi kalau itu mustahil gak masuk di akalnya, dia gak mau percaya. Dan itu adalah kebodohan. Dan banyak orang Kristen duduk di gereja setiap minggu. Ikutan life group atau care cell atau apapun, cell group, KKA apapun itu namanya. Tapi tetap saja ada di dalam bondage saudara. Ada di dalam keterikatan yang gak bisa lepas. Hanya karena sekali lagi dia orang Kristen, dia orang percaya. Belum tentu dia hidup dalam kemerdekaan. Nah kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus datang memberikan kemerdekaan buat kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kita, dia lepaskan kita.
Namun hanya karena kita percaya kepada Yesus dan sudah terima pengampunan, terima pembebasan dari dosa. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan berarti kita sudah langsung masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu sebetulnya analoginya sama dengan orang Israel. Hanya karena mereka keluar dari tanah Mesir, bukan berarti mereka langsung masuk tanah perjanjian. Hanya karena mereka keluar dari perbudakan, bukan berarti mereka hidup bebas dari mentalitas budak. Ada banyak lagi orang, saudara, yang terikat, walaupun percaya kepada Yesus, tapi terikat dengan kepahitan dalam hatinya. Terikat dengan kemarahan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini, dan lain-lain. Dikuasai sedemikian rupa, sehingga kayaknya gak bisa merdeka hidupnya, walaupun percaya kepada Yesus. Walaupun udah dibaptis air. Mungkin baptisnya udah berulang kali. Tapi kenapa masih diikat oleh rasa marah, tidak bisa mengampuni orang lain. Terikat terus, saudara. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Apakah Yesus akan membebaskannya? Apakah Yesus akan memerdekakannya? Jelas dengan pengorbanan Yesus, sebetulnya kita sudah dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari semua kutuk dosa. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita menjalani prosesnya setelah kita dimerdekakan? Ini yang penting, saudara. Masuk pada poin saya yang kedua, ayat yang ke-31. Kamu tetap dalam firman-Ku. Itu penting nih, saudara. Ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, saudara, puji Tuhan untuk karya Yesus di atas kayu salib. Dia mati buat kita, dia tersiksa buat kita, dia curahkan darahnya buat kita. Kita diampuni dari setiap dosa, kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Kita dilepaskan dari semua kutuk dosa dan kematian yang kekal. Tetapi itu baru langkah awalnya, saudara. Setelah itu Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dengan kata lain, kalau kita hidup di luar firman Tuhan, maka kita bukannya murid-muridnya Tuhan, dan juga kita nggak akan mengetahui kebenaran. Dan kalau kita nggak tahu kebenaran, maka kita nggak bisa dimerdekakan. Walaupun sekali lagi, saudara, secara legalitasnya, Yesus sudah mati di atas kayu salib dan sudah selesai. Tapi kita belum betul-betul dimerdekakan kalau kita tidak tinggal dalam firman. Saya berikan ilustrasi sedikit buat saudara. Kalau saudara masih ingat kata gembel atau kata tunawisma atau orang yang gak punya rumah, orang yang makannya sembarangan di pinggir jalan. Taruhlah saya adalah gelandangan atau gembel di kota Sydney. Gak punya rumah, tidur di emperan toko. Saya mengemis, dapat hasil dari belas kasihan orang lain dan lain sebagainya. Status saya nggak jelas, saudara. Masih sebagai gembel. Tapi satu saat ada orang kaya raya yang luar biasa miliuner di Australia. Lihat saya, dia sayang sama saya, lalu dia angkat saya sebagai anaknya. Lalu dibawalah saya, disahkan di notaris bahwa dia adopsi saya menjadi anaknya. Nah, ketika secara legal saya menjadi anak orang kaya ini, secara legal, saudara, saya itu sebetulnya udah bebas dari kehidupan gembel. Namun sikap gembel saya, kelakuan saya, perilaku saya, behaviornya saya, itu masih ngikutin seperti gaya hidupnya gembel, saudara. Hanya karena saya sudah diadopsi menjadi anak orang kaya, bukan berarti perilaku saya otomatis berubah sesuai dengan proses adopsi tersebut. Sama dengan kita, saudara. Hanya karena Yesus sudah mengangkat kita menjadi anaknya, Bapa mengangkat kita menjadi anaknya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita sudah berpindah dari kehidupan orang berdosa menjadi kehidupan orang merdeka. Itu secara legal udah selesai, saudara. Tapi secara perilaku banyak orang Kristen yang masih hidup dalam keterikatan. Dan ini proses yang harus kita jalani. Bagaimana prosesnya? Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi tetap di dalam firman-Nya Tuhan. Percaya kepada Yesus bukan karena keturunan. Dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa bukan karena keturunan. Kamu nih anak Abraham terus kamu gak pernah diperbudak. Karena kamu hidup dalam dosa.
Kamu tetap hidup dalam keterikatan. Jadi walaupun saya katakan kepada anak-anak di rumah, karena saya seorang pendeta, jadi saya katakan sama anak-anak, hanya karena kamu anak pendeta, bukan berarti otomatis kamu menjadi murid Yesus dan mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Belum tentu. Hanya karena kamu anak Abraham, bukannya berarti kamu merdeka dari dosa. Enggak. Kita semua adalah orang berdosa dan kita tahu itu, saudara. Tapi memang legalitasnya kematian Yesus membebaskan kita dari dosa. Menyelamatkan kita dari dosa. Tapi perilaku dosa itu masih terus ada di dalam kita. Makanya kenapa Yesus katakan kamu harus tetap di dalam firman-Ku. Karena firman-lah yang sanggup mengubahkan kehidupan kamu. Yang sanggup memerdekakan kamu dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tahu kebenaran firman tersebut. Nah jadi pengenalan kita akan firman Tuhan, saudara. Pengenalan kita akan firman Allah yang adalah kebenaran Tuhan. Waktu kita tahu itu, waktu kita mengerti itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi tetap hidup di dalam firman. Percaya dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Itulah yang sungguh-sungguh akan memerdekakan kamu. Jadi sekali lagi saudara, firman Tuhanlah yang memerdekakan kita. Secara legal kematian Yesus memerdekakan kita dari dosa. Tetapi dalam proses perjalanannya sampai kepada kehidupan yang kekal, firman Tuhan itulah yang akan terus memerdekakan kita dari semua keterikatan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah proses. Bukannya kejadian dalam satu hari. Bukan kejadian dalam satu minggu. Bukan kejadian dalam satu tahun. Itu proses selama kita hidup dalam dunia ini. Selalu ada sanctification. Selalu ada pengudusan dari Tuhan. Dimerdekakan dari kelemahan-kelemahan yang lama. Tapi kamu harus tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan. Ini poin yang sangat baik kalau menurut saya, saudara. Ada orang tanya kepada saya, Pastor Arif, kamu udah pernah dengar belum suara Tuhan, audible, firman Tuhan tuh tapi ngomong seperti saya ngomong pada saudara gitu ya. Kedengeran suaranya. Belum pernah sih, saya bilang belum pernah gitu. Tapi kalau belum pernah bagaimana mungkin kok katanya dengar suara Tuhan gitu. Banyak orang mau dengar suara Tuhan seperti Samuel dengar suara Tuhan. Seperti Musa dengar suara Tuhan. Lalu saya berpikir, iya juga sih, saya juga mau sih dengar suara Tuhan. Tapi apakah kita bisa dengar suara Tuhan? Saya yakin bisa. Saya yakin Tuhan masih bicara secara audible kepada kita sampai dengan hari ini. Tapi masalahnya kan nggak seperti itu cara kerja Tuhan hari-hari ini. Karena dulu itu belum ada firman Tuhan. Dulu tuh maksudnya belum ada Alkitab. Belum tertulis. Jadi Tuhan masih bicara langsung kepada manusia. Namun sekarang kita udah punya Alkitab. Nah ada banyak orang yang ingin dengar suara Tuhan langsung. Dengar firman Tuhan langsung dari Tuhan sendiri berkata-kata. Tapi malas baca Alkitab. Nggak mau merenungkan firman Tuhan dalam bentuk tulisan. Itu love letter dari Tuhan itu. Nggak mau baca firman, nggak mau merenungkan firman. Bahkan kadang-kadang malas dengar firman. Malas dengar khotbah dan lain sebagainya. Nah kalau kita udah seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, sudah lihat, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, sudah lihat ya. Jadi Alkitab itu, tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu bermanfaat untuk mengajar kita. Ketika kita pahit, akhirnya kita bisa, kalau lama-lama terus pahit, kita akan terikat lagi saudara, oleh ikatan kepahitan. Ketakutan, diikat oleh roh ketakutan. Kemiskinan, diikat oleh roh kemiskinan, seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi waktu kita membaca tulisan firman Tuhan, dan kita renungkan, dan kita hidupi, kita akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran sehingga kita dimerdekakan dari setiap keterikatan kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan sangat jelas firman Tuhan katakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kelakuan kita tetap bersih? Dengan firman Tuhan, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ingin supaya kita betul-betul melihat kebenaran Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itulah nanti yang akan memerdekakan kita dari setiap
keterikatan kita. Nah sekarang bagaimana cara Tuhan memerdekakan kita? Kalau begitu. Dengan firman, oke, saya percaya kepada firman Tuhan. Tapi bagaimana dalam langkah selanjutnya setelah saya percaya kepada firman Tuhan? Tuhan bisa pakai yang pertama kepemimpinan, saudara. Kepemimpinan orang-orang yang memimpin dalam kehidupan kita, mulai dari orang tua rohani mungkin, mentor kita, ada gembala sidang mungkin, ada hamba-hamba Tuhan, ada ketua carousel, ada ketua life group. Ada orang-orang di sekeliling kita yang menjaga kita, yang mengcover kita, pemimpin-pemimpin yang ada. Mereka adalah orang-orangnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memerdekakan kita. Saya membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini peristiwa orang Israel ketika mereka masih ada di tanah Mesir. Berseru kepada Tuhan untuk kemerdekaan. Lalu Tuhan mendengar. Sebab itu kata Tuhan ayat yang ke-8. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar. Siapa? Tuhan. Tuhanlah yang akan turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Membebaskan mereka, menuntun mereka keluar. Dari negeri, suatu negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10 sudah perhatikan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Tuhan berfirman kepada Musa. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kan ini seperti kontradiksi kan saudara. Jadi di satu sisi ayat yang 8 Tuhan katakan aku akan turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar. Itu ayat 8. Tapi heran ayat 10 Tuhan katakan sekarang pergilah aku mengutus engkau. Siapa? Musa. Pemimpin. Jadi dengan kata lain Tuhan mau menyertai orang Israel. Tuhan mau membebaskan orang Israel. Tuhan mau melepaskan orang Israel dari tangan Mesir. Namun yang Tuhan pakai bukan dia turun langsung sendiri, tapi dia gunakan atau dia pakai seorang pemimpin. Oleh sebab itu saudara, dalam kehidupan kita selalu ada pemimpin. Ada mentor, ada orang tua rohani, ada pembimbing-pembimbing rohani saudara. Ada gembala sidang, ada gembala-gembala yang menolong kita semua. Dan itu adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita untuk memimpin kita bebas keluar dari semua keterikatan kita. Kepemimpinan itu penting saudara. Oleh sebab itu di dalam gereja kepemimpinan itu menjadi sangat penting. Karena orang-orang yang memimpin di gereja, orang-orang yang memimpin secara kerohanian adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk membebaskan mereka yang terikat dan mereka yang gak hidup di dalam kemerdekaan mereka. Walaupun mereka udah percaya kepada Yesus. Itu yang pertama saudara, kepemimpinan. Jadi tadi kita percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhanlah yang memerdekakan kita, kebenaranlah yang memerdekakan kita. Namun yang berikutnya adalah kepemimpinan. Jadi selain ada firman Tuhan, ada kepemimpinan. Dan yang ketiga saudara, ada komunitas yang sehat. Hidup dalam komunitas yang sehat. Kalau kita hidup dalam komunitas yang sehat, maka hidup kita akan dimerdekakan. Ada yang menjaga kita, ada yang melindungi kita, ada yang cover kita. Oleh sebab itu kita nggak boleh hidup sendirian saudara. Menganggap bahwa saya bisa. Saya sama keluarga saya aja sendiri, saya nggak mau lagi sama orang-orang lain gitu. Justru di situ kita akan dibentuk. Pengampunan tidak akan menjadi pengampunan kalau tidak ada sebelumnya konflik yang harus saling mengampuni satu dengan lain. Bukankah begitu saudara? Sakit hati, jengkel, itu karena apa? Karena hidup dalam komunitas. Namun di situ kita mempraktekkan kasih. Jadi itu gak akan terbentuk kalau gak ada komunitas saudara. Makanya kenapa saya sampaikan pada saudara poin yang berikutnya adalah komunitas yang sehat. Tertanamlah dalam sebuah komunitas. Dan komunitas itu harus komunitas yang sehat. Artinya apa? Bukannya sempurna, tetapi sehat. Sehat itu artinya begini, kalaupun sakit gitu ya, kalaupun sempat sakit, tapi dia bisa recovery dengan cepat. Imun tubuhnya bagus gitu. Nah itulah komunitas yang sehat. Bukan yang sempurna. Bukan komunitas yang hebat, yang luar biasa, tapi komunitas yang sehat aja saudara. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini ayat kesukaan saya. Di mana-mana saya pergi, saya bawa ayat ini. Berbahagialah, itu dimulai dengan kata berbahagia saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dengan kata lain, mereka yang berbahagia adalah mereka yang berjalan menurut nasihat orang bijak. Yang berdiri di jalan orang benar. Dan yang duduk dalam kumpulan
orang-orang yang baik, orang-orang yang sehat, orang-orang yang gak suka ngomongin orang lain. Mereka disebut berbahagia, saudara. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat, kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau merdeka, kalau saudara mau hidup berbuah, kalau saudara mau hidup flourish, saudara, dan menjadi berkat buat banyak orang, saudara bebas dari semua ikatan-ikatan yang tidak perlu dalam hidup saudara, yang menghambat hidup saudara untuk bertumbuh dan berkembang. Tempatkan diri saudara dalam sebuah komunitas. Jangan hidup sendirian. Bergabunglah di dalam small group atau apapun itu yang ada di Assembly Church. Apapun itu saudara. Tapi saudara harus ada dalam sebuah komunitas yang saling membangun, yang saling mengampuni, yang saling menguatkan. Saya tutup dengan Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini powerful saudara. Ini ayat ini biasa dipakai untuk orang yang berkumpul ya di gereja di dalam doa mereka. Bagaimana Tuhan menjawab doa, bagaimana Tuhan membuat berhasil kehidupan kita. Ada dalam komunitas, ini komunitasnya saudara. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, ini kan? Dalam komunitas yang sehat selalu ada orang yang berbuat salah. Tapi bagaimana? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau akan mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, nah terus gimana? Sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ini orang bebal nih, ya kan saudara? Atau seorang pemungut cukai. Nah aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dalam dunia ini akan terikat. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sepakat saudara, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, ini kan menarik saudara. Jadi di dalam lingkungan atau dalam komunitas, di mana kita tertanam di dalamnya, harus ada nasihat yang diberikan, harus ada masukan, harus ada evaluasi, harus ada encouragement, harus ada teguran kalau memang itu salah. Dan orang yang menerima teguran harus terbuka dan harus mengakui kalau dia salah. Itu komunitas akan menjadi komunitas yang sehat. Namun kalau orang ini masih nggak mau ngaku, panggil 2-3 orang, duduk lagi sama-sama lebih luas. Kalau masih bebal juga saudara, umumin ke jemaat. Kalau masih nggak mau dengar juga, ya berarti memang dia bebal. Ya udah, serahin sama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau sampai kita punya komunitas yang sehat, saling mau dengar teguran, saling mau menerima nasihat, ini jadi komunitas yang sangat baik. Di situ dikatakan apa? 2-3 orang percaya, 2-3 orang percaya berkumpul dalam namaku. Aku ada di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Immanuel, Tuhan menyertai kita dalam sebuah komunitas yang dibangun dengan sehat. Dan surga setuju, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya apa? Surga setuju, surga approve. Apapun yang menjadi kehendak saudara, apapun menjadi kerinduan hati saudara dalam komunitas tersebut, gak akan pernah ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab. Karena sebuah komunitas yang kuat, komunitas yang sehat, yang betul-betul mau belajar dari firman Tuhan, menghormati pemimpinnya, saling membangun satu dengan yang lain. Di situ ada pertumbuhan yang luar biasa. Di situ ada kemerdekaan yang luar biasa. Di situ ada kelepasan yang luar biasa. Jadi di dalam ayat selanjutnya, Yesus akan memerdekakan kamu. Bagaimana caranya Tuhan Yesus memerdekakan kamu? Bagaimana caranya Yesus memerdekakan kita? Taati firman Tuhan. Itu yang pertama. Lakukan, hidupi firman Tuhan. Bergaulah dengan firman Tuhan setiap saat. Kamu akan dimerdekakan. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, menundukkan diri pada kepemimpinan yang diurapi oleh Tuhan. Siapa pemimpin dalam kehidupan saudara? Tundukkan diri kepada mereka. Dengar nasihat mereka. Terbuka terhadap setiap teguran kalau memang kita salah. Dan yang terakhir, rendahkan diri dalam sebuah komunitas yang sehat. Hiduplah di dalam komunitas. Saya nggak tahu ya di Assembly Church apakah dibangun juga life group atau care cell atau cell group atau apapun juga itu namanya.
saudara tertanamlah di sana. Karena komunitas itulah yang akan menolong kita untuk bisa merdeka, dilepaskan dalam proses perjalanannya, dilepaskan dari setiap keterikatan kita yang sulit kalau kita hidup sendirian. Jadi sekali lagi saudara, orang Israel dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Tapi hanya karena mereka sudah keluar dari Mesir, bukan berarti selesai perbudakan mereka. Kenapa? Karena di dalam mereka nanti masih punya jiwa yang diperbudak. Demikian dengan orang Kristen. Walaupun sudah percaya kepada Yesus, walaupun sudah datang ke gereja, tapi tetap saja mereka masih tetap hidup di dalam kurungan, di dalam tawanan, di dalam keterikatan. Bagaimana cara melepaskannya? Dengar apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Taati firman Tuhan, tundukkan diri pada kepemimpinan yang diurapi oleh Tuhan, dan hiduplah merendahkan diri dalam sebuah komunitas yang sehat. Saya percaya, sementara kita melakukan ini semua saudara, dalam proses perjalanannya, Tuhan akan memerdekakan kita. Satu persatu semua ikatan-ikatan yang ada dalam kehidupan kita, Dia akan memerdekakan kita. Tapi kita juga harus menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap firman Tuhan, hubungan kita kepada pemimpin yang ada di dalam urapan Tuhan, dan sekaligus kita juga hidup dalam komunitas orang-orang percaya yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memerdekakan kita. Dia pasti akan melepaskan kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau pada hari ini, apapun yang menjadi keterikatan dalam hidup saudara, dan saudara katakan, saya mau dilepaskan, saya mau dimerdekakan, saya mau betul-betul hidup saya ini gak terikat lagi oleh apapun itu. Saudara bisa saja terikat oleh minuman keras mungkin, terikat oleh alkohol, terikat oleh obat-obatan terlarang mungkin. Saudara terikat mungkin dengan film-film porno misalnya. Saudara terikat dengan pikiran-pikiran yang negatif. Saudara terikat dengan kepahitan dan kemarahan. Apapun juga itu. Yesus sanggup untuk memerdekakan saudara dan saya. Datang kepada Tuhan pada hari ini. Dan kita akan sama-sama berdoa. Mohon biar Tuhan sendiri akan menolong kita. Dimanapun saudara berada saat ini. Tundukkan kepala saudara. Dan kita akan berdoa. Kalau ada di antara saudara, di rumah saudara sedang mungkin menyaksikan ibadah ini seorang diri, atau mungkin dengan anggota keluarga saudara, atau mungkin dengan pasangan saudara, dengan siapapun saudara ada pada hari ini. Mari, kalau ada di antara saudara yang memang betul-betul merasa, Tuhan tolong saya mau dimerdekakan. Tuhan mau memerdekakan saudara. Tapi yang paling penting saudara juga harus bekerja sama dengan Dia. Taati firman Tuhan dengan sungguh hati. Hidupi itu setiap hari. Tunduk kepada kepemimpinan rohani yang ada di atas saudara. Tundukkan diri, saudara. Rendahkan saja diri saudara. Lalu terlibatlah dalam komunitas life group atau cell group di gereja saudara. Dan bertumbuhlah di sana. Saya percaya sekali lagi Tuhan akan lakukan bagiannya. Sementara saudara juga melakukan bagian saudara. Amin. Nah, tundukkan kepala saudara. Saya akan berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah dilepaskan. Dan aku mohon saat ini biar Allah Roh Kudus akan berbicara dalam setiap roh dan hati dimanapun anak-anak-Mu ada saat ini. Dan khusus Tuhan, buat mereka yang saat ini sedang ada dalam keterikatan yang tidak merdeka walaupun mereka sudah percaya pada Yesus, tapi mereka mau dilepaskan. Hari ini juga, saudara, kalau ada di antara saudara yang seperti saya sampaikan, atau mungkin ada yang lain saudara katakan, saya mau dilepaskan dari keterikatan ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan, dimanapun saudara ada. Dan taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang sudah mengangkat tangan dan menaruh tangan mereka di dada mereka. Saat ini juga Tuhan, dalam kuasa Roh Allah. Bukan dengan kekuatan hikmat manusia, bukan dengan kekuatan perkataan manusia, tapi dengan kekuatan Roh Allah dan firman Allah yang sudah dilepaskan. Aku berdoa dimanapun mereka ada. Kelepasan dari Allah terjadi dalam nama Yesus. Dan sementara mereka melangkah dengan iman, menundukkan diri, taat pada firman Tuhan, menundukkan diri dalam kepemimpinan yang ada di dalam gereja mereka, dan sekaligus terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau sekaligus life group orang-orang percaya dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan, kemerdekaan itu mulai terjadi, kelepasan itu mulai terjadi dalam nama Yesus. Kami akan dengar kesaksian yang baik karena Injil diberitakan, kelepasan terjadi, kebenaran disampaikan, maka kemerdekaan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Assemblies Church, berkati juga kepemimpinan dari Pastor John bersama dengan Pastor Herni dan seluruh kepemimpinan yang ada, seluruh sidang jemaat-Mu di Assemblies Church diberkati oleh Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan, dan mengalami kemerdekaan di dalam
Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami terima firman-Mu, dalam nama-Mu yang berkuasa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Semua yang percaya, semua yang ngalamin kelepasan dari Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara. Ya saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama, yang tadi disampaikan oleh Pastor Arif Murti Ardania. Ya saudara, kita diingatkan kembali pada pagi hari ini, bagaimana Yesus akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya, maka kemerdekaan itu ada buat diri saudara dan saya. Saya akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini saudara, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan doa dari saudara-saudara sekalian untuk Pastor John. Saat ini Pastor John sudah dalam keadaan pemulihan ya, pasca operasi bypass jantung ya, heart surgery pada tanggal 20 September yang lalu. Terima kasih saudara untuk semua dukungan doa ya, kasih yang sudah saudara perlihatkan buat Pastor John. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa dan kemudian saya akan berdoa berkat buat saudara. Haleluya. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menolong kehidupan kami, Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru, yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kami, untuk kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Pastor Arif, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu Assembly Church di tempat ini, Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa, juga gerejanya Tuhan, GSJ Bethlehem di Bogor, Indonesia, Tuhan. Biar semakin hari boleh semakin berkembang Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, Tuhan. Berikan Pastor Arif hikmat, Tuhan, lebih lagi Bapa, dalam membawa jemaat yang sudah Tuhan percayakan di GSJ Bethlehem. Berkati keluarganya Tuhan, berkati semua pengerjanya Bapa, leader-leader board yang ada di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, dan ketahuilah saudara, Tuhan menyertai saudara dan saya senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Haleluya saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kira